Saat kata-kata itu terucap, pikiran Void Lord bergejolak, dan cahaya dingin menyambar dari antara alisnya. Melayang di hadapannya, di depan sosok yang identik dengannya, Han Guang berubah menjadi pedang pendek berwarna ungu. Pedang itu langsung menyatu dengan alis Void Lord, menyebabkannya gemetar hebat. Aura yang terpancar darinya adalah aura Dewa Keabadian. Tingkat kedua, yang mampu dipupuk melalui kantung darah. Meskipun kondisinya keras, itu benar-benar menumbuhkan Dewa Keabadian. Sulit dipercaya bahwa jika Void Lord terus berkembang, dengan sumber daya yang cukup, seluruh dari 9 alam kemungkinan akan berubah. Tetapi ketika Void Lord penuh, ia meluap, jalan yang telah dipilihnya pasti sangat berbahaya. Mengandalkan penyerapan, ia meminjam kehidupan, tetapi keberadaannya sendiri rapuh, menarik kebencian gabungan dari banyak alam. Segala sesuatu yang telah dilakukan Void Lord melampaui kemampuan dunia lain karena jalannya terlalu ekstrim dan melanggar terlalu banyak aturan. Pedang pendek ungu ini menyatu ke dahi Void Lord, menembus Void Lord yang baru terbentuk. Auranya hanya naik dari tingkat kedua ke tingkat ketiga alam Dewa Abadi. Itu saja, tentu saja, itu tidak cukup bagi Void Lord untuk menggigit lidahnya, memuntahkan darah esensinya, dan terus menyatukannya ke dalam tubuh ini. Dia membentuk segel tangan, dan sebuah rune melingkar ungu mendarat di dadanya. Inilah yang telah kupahami, Sang Raja. Melampaui cermin penghancuran, segel itu jatuh, dan kultivasinya di tingkat ketiga terus meningkat. Dia mencapai tingkat keempat. Sekarang, bahkan dengan kekuatan yang mulia yang bereinkarnasi ini, di tingkat keempat, dia masih jauh dari tandingan baginya. Seketika, cahaya keemasan perlahan mengembun di atas kepala Void Lord, lalu mendarat di dahi sosok di hadapannya. Secerca alam inti bumi terpisah, menjadi ahli inti bumi tingkat kelima, dikombinasikan dengan metodeku. Seberapa besar kemungkinan bahwa setelah Void Lord menyelesaikan semua ini, sosok di hadapannya, yang identik dengannya. Dia memancarkan aura yang kuat dan menatap entitas kacau di hadapannya, menanyakan tentangnya. Entitas kacau itu, setelah beberapa saat, memberikan perhitungannya. Bahkan Lord Su pun tercengang. Meskipun klonnya tidak dapat mencapai dominasi absolut dalam hal tingkat kultivasi, ia memiliki teknik bertarung yang kuat yang layak untuk seorang Void Lord, namun ia hanya memiliki peluang 30% untuk menang melawan Xiao Yan. Tatapannya menjadi gelap, dan dia bertanya lagi, berapa peluang Void Lord untuk menghancurkannya jika tubuh utamanya turun sendiri. Meskipun Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, dia jauh lebih lemah daripada Yang Mulia tingkat puncak. Jika tidak, Taiksu tidak akan pernah berani menargetkan Sensi. Oleh karena itu, dalam hatinya, membunuh Xiao Yan akan semudah membunuh serangga. Kemungkinan keberhasilannya pasti 100%, dan tak dapat disangkal 90%. Deduksi dari benda kekacauan dengan cepat memberikan jawabannya. Di mata penguasa kekosongan, apapun yang kurang dari 100% adalah penghinaan besar baginya. Aku sendiri turun, dengan peluang keberhasilan 90%. Sepertinya deduksimu juga tidak akurat. Dia telah membunuh banyak ahli tingkat 5. Bagaimana mungkin dia memiliki peluang keberhasilan 10% dengan hanya sepotong sampah yang bahkan belum mencapai tingkat 5? Su Chu sangat marah dan hampir menghancurkan benda kekacauan dalam amarahnya. Klon yang dipelihara oleh kantung darah di hadapannya telah mencapai tingkat 5 setelah penguasa kekosongan terus-menerus memberinya kekuatan. Setelah tenang, penguasa kekosongan mengangkat tangannya dan melambaikannya. Sesaat kemudian, beberapa sosok ilusi muncul di hadapannya. Kau harus segera pergi ke dunia gunung dan laut. Aku akan membantumu dengan sebuah avatar. Kau harus sepenuhnya memusnahkan reinkarnasi yang mulia. Meskipun sosok-sosok di hadapannya tidak dapat dilihat, mereka dapat dikenali dari suara mereka. Namun, setelah Suzu selesai berbicara, tidak satu pun dari sosok-sosok itu yang menjawab. Jelas, perjalanan mereka sebelumnya ke Sensi telah membuat mereka waspada, dan dengan jatuhnya Tian Luolan, mereka tidak berani lagi menyimpan niat membunuh terhadap Xiao Yan. Semuanya, kalian tidak punya jalan keluar. Jatuhnya Tian Luolan adalah peringatan. Jika kalian tidak membunuhnya kali ini,
Tidak akan lama lagi dia akan mengejar kalian satu demi satu. Kemudian, terisolasi dan tak berdaya, kalian pasti akan mati. Penguasa Void tetap diam, memahami ketakutan mereka, tetapi sekarang tidak ada jalan keluar. Mengapa penguasa Void tidak turun sendiri ke sisinya? Cerita beralih ke topik yang tampaknya tidak terkait, Ye Beijing dari alam kuno iblis abadi. Meskipun kita bergabung, kita tidak punya peluang untuk menang begitu wanita itu bergerak. Suara Yao Nantian terdengar pertama. Meskipun Ye Beijing tidak muncul dalam pertempuran itu, dia menjadi kekhawatiran bagi mereka. Bahkan dengan kehadiran Chu Jiangye, mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka melawan Xiao Yan. Meskipun begitu, mereka masih tidak bisa mengalahkan 4 ahli tingkat 5. Jangan khawatir, Ye Beijing tidak perlu dikhawatirkan. Semuanya, bertindaklah. Kali ini, kita pasti akan membunuhnya dan menghilangkan masalah di masa depan. Tian Luolan sudah mati. Kurasa semua orang mengerti bahwa melarikan diri bukanlah kebijakan terbaik. Tindakan terbaik adalah melenyapkannya. Taixu dan Sensi akan segera berperang dan pasti tidak akan mengecewakan kalian semua, kata Su Chu berulang kali. Jika kita turun sendirian dengan avatar, peluang 30% masih terlalu rendah. Lebih tepatnya, tidak ada peluang sama sekali. Jika pasukan utama tidak mau turun, satu-satunya pilihan sekarang adalah mengumpulkan pasukan lain untuk bergabung dan mengepung Xiao Yan. Kita akan segera menuju dunia gunung dan laut. Saat ini, Yao Nantian dan Bing Leidong tidak punya pilihan selain membunuh Xiao Yan untuk bertahan hidup, atau mereka akan berulang kali menjadi target Xiao Yan, seperti yang dikatakan Su Chu. Bing Leidong menjawab, meskipun dia tidak banyak bicara, dia memahami situasinya. Sejak mereka berangkat ke Sensi, nasib mereka sudah terikat dengan Taixu. Sekarang mereka hanya bisa mempercayai Void Lord. Kita harus melawannya. Kalian berdua bijaksana. Selain kalian, ada ahli tingkat 5 lain yang bergabung dengan kita. Kita pasti akan membunuhnya kali ini. Su Chu memberi Liao Nantian dan Bing Leidong kepercayaan diri yang cukup, dan sosok ilusi mereka segera menghilang. Avatar Void Lord juga bergerak lebih dari 1 kaki dan segera menuju ke dunia gunung dan laut. Berapa peluang kemenangannya? Suara Void Lord bergema di dalam kapal Dewa Void yang kosong. Materi kacau menunjukkan angka yang sangat rendah, yaitu 30%. Hal ini membuat Void Lord mengerutkan kening lagi. Menambahkan Yao Nantian dan Gua Petir Es tidak berpengaruh pada peluang tersebut. Situasi ini sulit untuk dipecahkan. Jika kita memasukkan Lord of Illusions, berapa peluangnya? Tanya Void Lord setelah jeda. Materi kacau melonjak, kali ini. Perhitungannya membutuhkan waktu lebih lama, dan baru setelah sekian lama ia memberikan jawabannya. 9 dari 10. Setelah melihat peluang ini, senyum dingin akhirnya muncul di wajah Void Lord. Huff. Kali ini, aku akan melihat kemampuan apa yang tersisa dari reinkarnasi yang mulia untuk bertahan hidup. Jauh di lautan ilusi, tangan Xiao Yan yang sedang memurnikan obat bergetar sedikit. Getaran kecil ini membuat matanya menyipit, dan perasaan krisis kembali muncul. Ini adalah perasaan yang sama yang dia rasakan ketika memurnikan obat bersama Sensi Shi, bahkan lebih kuat. Bagaimana mungkin tangan Xiao Yan yang sedang memurnikan obat sekarang bergetar begitu stabil? Namun perasaan ini begitu kuat sehingga jantungnya mulai berdebar kencang, meskipun dia telah menembus ke tingkat keempat. Tetapi krisis yang lebih besar juga sedang mendekat. Bab 5012. Dalam semua pertempuran sebelumnya, Xiao Yan belum pernah merasakan hal seperti ini. Ini mungkin pertempuran paling berbahaya yang pernah dihadapinya sejak tiba di dunia gunung dan laut. Terlebih lagi, dia tidak tahu siapa musuhnya atau dari mana mereka berasal. Apakah mereka berada di dalam alam rahasia ini? Atau apakah mereka tokoh-tokoh kuat yang dikirim oleh Taixu, datang ke sini untuk membunuhnya lagi? Terlepas dari sumber bahayanya, Xiao Yan harus siap bertarung sampai mati kapan saja. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah, satu-satunya solusi adalah pembantaian. Saat ini, dia telah memurnikan sejumlah besar pil anti-inflamasi dari kedua jenis. Seharusnya cukup untuk semua orang.
Tentu saja, pil hanya efektif dalam keadaan darurat, dan efektivitasnya tidak dijamin. Namun, sebelum masuk, Xiaoyan masih memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan. Tatapannya tertuju pada Raja Manusia Ikan, Xinting. Kekuatan orang ini tampaknya tidak terlalu luar biasa. Meskipun bukan yang terlemah di antara mereka, dia memberikan kesan tidak mengancam. Raja Manusia Ikan ini telah diselamatkan dari skema terlarang oleh Gou Yan, sehingga identitasnya sulit diabaikan. Oleh karena itu, Xiaoyan telah menambahkan beberapa bahan yang awalnya tidak dimaksudkan untuk pilnya. Jika tidak ada masalah, biarlah. Jika ada, bahan-bahan ini mungkin dapat berperan. Xiaoyan membagikan pil yang telah dimurnikan, menginstruksikan agar pil pengendali jiwa dan penjaga roh diminum terlebih dahulu. Xuan Huang menerima pil tersebut dan, tanpa ragu, menelannya. Bahkan Long Yi Tian Chang Wang pun tidak mempertanyakannya, menelan semuanya. Tatapan Xiaoyan beralih ke arah retakan. Sebanyak 3.000 makhluk telah masuk, tetapi tidak banyak yang merupakan dewa abadi, dan beberapa tetap berada di area sekitarnya, memilih untuk tidak masuk. Suara Xiaoyan perlahan terdengar. Meskipun dia sedang memurnikan pil, kekuatan jiwanya yang tenang terus menyelimuti area tersebut, dan semua yang masuk tersapu oleh kekuatan jiwanya. Tepatnya, total 3.521 dewa abadi masuk, dan aku bisa merasakan sekitar 20 di antaranya, dengan hanya 2 yang berada di tingkat ketiga atau lebih tinggi. Xuan Huang kemudian memberikan data yang lebih tepat. Xuan Huang tampak riang, tetapi sebenarnya dia tidak seperti itu sama sekali. Kepribadiannya yang ceria bukan berarti dia kasar di dalam. Sebaliknya, dia sangat jeli. Para pembangkit tenaga tingkat atas di dunia gunung dan laut belum tiba, kan? Tanya Xiaoyan, saudara Xuan Huang, belum ada leluhur dari 3 ras dewa yang masing-masing memiliki alam tingkat kelima. Aku penasaran apakah mereka akan datang, kata Xuan Huang. Klan 3 dewa sebenarnya pernah bertemu mereka sebelumnya dan membunuh Tian Luolan dari klan makam iblis Shen Luo. Aku penasaran apakah itu leluhur mereka, Xiaoyan. Kata Xuan Huang. Saudara Xiaoyan membunuh Tian Luolan, jadi klan makam iblis Shen Luo mungkin tidak akan bisa datang, dan status klan 3 dewa akan terancam. Xuan Huang agak terkejut. Aku tidak menyangka saudara Xiaoyan juga memasuki tempat itu. Itu adalah tempat berburu yang diciptakan oleh klan 3 dewa, terutama digunakan untuk memenjarakan manusia dan ras lain untuk mereka mangsa, kata Xuan Huang. Xiaoyan tidak senang dengan hal ini. Meskipun termasuk dalam dunia gunung dan laut, itu tetaplah manusia, dan seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia. Saudara Xuan Huang, bisakah alam semesta turun tangan? Tanyanya. Di dunia gunung dan laut, aku masih berharap manusia bisa memiliki tempat tinggal. Bagaimanapun, baik manusia, iblis, binatang buas, atau monster, ada perbedaan antara kebaikan dan kejahatan. Meninggalkan secercah harapan juga berarti meninggalkan secercah harapan untuk dunia kita sendiri, kata Xiaoyan sambil menangkupkan tinjunya. Namun, aku berjanji pada Xuan Yuan Jue bahwa jika aku bisa tinggal di dunia gunung dan laut. Petik 2. Dia seharusnya tidak pergi bersama Xiaoyan. Itu mudah. Kakak Xiaoyan sudah mengatakannya. Xuan Huang tersenyum. Prestise klan naga di dunia gunung dan laut tidak dapat disangkal. Hanya saja Xiaoyan belum tiba. Sebelumnya, klan naga telah menutup mata terhadap masalah ini. Mari kita tunggu dan lihat. Xiaoyan berkata, lalu menutup matanya. Pikirannya memasuki menara roh Void bintang ungu, pertama kali tiba di tingkat keempat, Void Dream. Dia berlatih penggunaan dan tujuan panji penekan jiwa, memahami semua metode yang dimilikinya. Panji penekan jiwa terutama digunakan untuk menekan dan menyimpan jiwa, tetapi itu bukan kemampuan utamanya. Xiaoyan selalu menggunakannya terutama untuk menyerap dan menekan jiwa. Jumlah jiwa yang terkandung di dalamnya mencapai puluhan ribu, ditambah jiwa-jiwa dari Taisu sebelumnya. Namun, jiwa-jiwa itu terlalu lemah dan kekurangan kekuatan menyerang. Alasan utamanya adalah penyerapan jiwa Void Lord yang terbagi dan jiwa-jiwa dari banyak anggota klan penekan takdir. Dengan tambahan jiwa-jiwa yang kuat ini,
kekuatan jiwa Panji penekan jiwa menjadi lebih kuat, memungkinkannya untuk langsung menggunakan kekuatannya untuk memberikan pembatasan. Namun, Xiao Yan kurang memahami teknik pembatasan, bahkan jika dia memahaminya, dia akan kesulitan untuk menggunakannya tanpa batasan yang dimilikinya sendiri. Meskipun demikian, di dalam alam mimpi ilusi, semuanya akan terus berubah. Mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melepaskan kemampuannya, ia memperoleh wawasan melalui lanskap mimpi ilusi, menggunakan perlindungan 10.000 jiwa dan mengaktifkan Panji penekan jiwa bersama mereka untuk melepaskan petir pemburu jiwa. Jiwa yang lebih lemah dapat langsung dimusnahkan, sementara yang lebih kuat dapat ditekan. Ada juga bentuk terkuat, meledakkan 10.000 jiwa melalui Panji penekan jiwa, menciptakan kekuatan pemusnahan besar yang mampu menghancurkan sejumlah besar jiwa. Mata Xiao Yan berbinar, meskipun hanya dapat digunakan sekali, kekuatan yang dihasilkannya sangat menakjubkan. Xiao Yan kemudian pergi ke gerbang 10 pertempuran untuk merasakan kekuatan Panji penekan jiwa. Semuanya tidak memakan terlalu banyak waktu Xiao Yan, jadi dia kembali ke lapisan lanskap mimpi ilusi. Dia masih mencoba menemukan sumber api nomor 1 untuk melepaskan teknik api peringatan. Teknik itu telah tertidur di dalam tubuh Xiao Yan, awalnya salah satu tekniknya yang paling kuat, tetapi sekarang dia tidak dapat menggunakannya. Namun, api itu bukannya tidak terpakai sama sekali. Api itu muncul di saat-saat penting ketika bertarung hingga batas kemampuan, melepaskan kekuatan yang menakjubkan, namun dia tetap tidak bisa mengaksesnya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia tidak bisa menggunakannya. Terlepas dari kekuatan gaib dan seperti mimpi itu, Xiao Yan mampu melepaskan api pemusnahan. Dia bahkan melepaskan semburan energi yang kuat, dan setelah tiba di sekte pertempuran praktis, dia masih bisa menggunakannya. Tidak masalah. Xiao Yan membuka matanya dan segera mengulurkan telapak tangannya untuk mencoba mengaktifkan api pemusnahan, tetapi mendapati dia tetap tidak bisa menggunakannya. Ini benar-benar aneh. Esensi api yang diberikan kepada Xiao Yan oleh iblis api abadi telah menyatu ke dalam tubuhnya, menjadi bagian dari esensi api pemusnahan. Dia harus memahami mengapa dia tidak bisa menggunakan api peringatan. Api pemusnahan, yang tertidur di dalam tubuh Xiao Yan, tampaknya dalam keadaan tidur lelap, tidak peduli bagaimana Xiao Yan memanggilnya. Karena tidak mendapat respons, dia segera mengangkat tangannya, dan 3 esensi api, hadiah dari iblis api abadi kepada Xiao Yan, muncul. Dia bermaksud menggabungkan semuanya ke dalam api pemusnahan. Iblis api abadi telah memberitahu Xiao Yan bahwa meskipun melemah, mereka masih dapat membantunya meningkatkan jantung api yang dimilikinya. Menggabungkannya ke dalam jantung api lain memang dapat menghasilkan level yang lebih tinggi atau memungkinkannya mengembangkan teknik api yang lebih kuat. Namun, untuk pertempuran yang akan datang, kekuatan penghancur api pemusnahan yang mengerikan tampaknya jauh lebih penting.